Istilahnya di sini letak kekuatan orang Aceh. Benar kan Indonesia itu Islam masuknya dari Aceh kan? Ya. Atau saya salah? Saya spot adalah tiang dari Masjid Baitur Rahmah ini. Banyak banget. Kita lihat nanti bagaimana di sini toleransi umat beragama di sini. Apakah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Konde. Ya, vlog yang kemarin saya belum sempat menjelaskan kenapa kita memilih Aceh dan melanjutkan perjalanan kita keliling Indonesia. Kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya kita berencana pengen dari Miangas, terus ke Merauke, terus ke Rote, baru Sabang, dan berakhir di IKN. Kita masih berakhir di IKN, cuman starting point-nya berubah. Kenapa? Karena awalnya kita pengen pergi ke India, ke Sri Lanka, bareng Sikal, semua sudah di booking, tiket sudah di booking, sudah dibayar, kemudian visa ke Sri Lanka, saya, Zikri, dan Kal sudah dapat. Kemudian Sikalnya berubah pikiran dan dia seperti yang kalian sudah lihat, sudah tahu bahwa dia memutuskan untuk pergi sendiri ke Jakarta menemui teman-temannya atau siapapun yang berkomunikasi sama dia, yaitu haknya dia. Kita menghargai dan kita juga mensupport karena itu adalah apa ya, seperti yang saya bilang bahwa entirely up to him, karena dia tidak apa ya, dia free, you know. Jadi dia juga nggak repotin kita. So kita bukan memiliki dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya we not own Carl. Jadi dia bisa mau ngapain aja. Tapi dari itu semua rencana kita akhirnya berubah, dan si Zikri yang seharusnya saya sama si Zikri bisa terbang ke Sri Lanka terus melanjutkan ke India, Nepal, dan juga Bangladesh, ternyata visanya si Zikri untuk ke India nggak keluar, di reject guys. Dan saya pun lumayan agak frustasi juga kalau seandainya Zikri ini kemana-mana nanti visanya nggak keluar, akhirnya rencana bakal berubah. So bakal messed up, you know, karena dia masih berumur 18 tahun dan dia itu pergi sama saya yang pamannya, bukan seperti bapak atau you know, related yang benar-benar kandung kontan gitu. Mungkin nggak masalah kalau dia pergi sama bapaknya, sama ibunya, sama ada keluarganya ya. Tapi kalau paman ini kan harus ada banyak-banyak sekali penjelasannya, you know. Dan mungkin karena banyak mungkin dipikir human trafficking atau segala macam, walaupun visa Sri Lanka keluar, tapi India mungkin mempunyai peraturan yang berbeda. Jadi nggak menjamin Zikri ini bisa pergi ke seluruh negara yang mau kita kunjungi. Daripada ribet, ke Filipina aksesnya susah kalau kita mau masuk ke Miangas, karena kita bisa aja menunggu kapal itu 1 minggu berdasarkan riset dan informasi yang saya dapatkan. Ya, jadi ya udahlah, kami memutuskan mending kita mulai dari Sabang. Mungkin memang itu sudah begitu ketentuannya ya, Sabang sampai Merauke gitu kan, baru itu namanya keliling Indonesia. Dan ya kita putuskan ke Sabang. Kita mulai dari ini, saya sekarang ini berada di Banda Aceh, 2 hari lagi kita ke Sabang. Dan sedikit tentang Zikri, mungkin kalau mamanya nonton, mungkin mamanya nangis atau terharu. Ini anak adalah mengingatkan saya sama Mbak Yuni, satu dari sejuta orang, walaupun dia masih 18 tahun ya. Karena dia itu apa ya, dia nggak pernah bilang no, dia nggak pernah bilang tidak, dia mengorbankan apapun
demi siapapun, demi orang, demi temannya, demi keluarganya. Dan saya bersyukurnya dia adalah keponakan kandung saya. Jadi mudah-mudahan cara dia, sifat dia tak akan pernah berubah. Kalian akan bisa buktiin bahwa ini anak, siapapun yang minta tolong, dengan kekuatannya dia, dengan semampunya dia ikhlas membantu. Benar-benar. Right, let's go. Kita pergi. Bang. Bang, Ya, ya bang. Masjid Raya, benar. Selamat datang di Masjid Baitur Rahman atau Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Nah, masjid ini adalah lambang atau simbol banyak sekali untuk warga Aceh pada umumnya. Pertama, sebagai persatuan, budaya, agama, semuanya itu di masjid ini. Right? Nah, masjid ini kalau berdasarkan sejarah, guys, kita sekarang ini kita lihat dulu kawasan luar dari Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh ini. Nah, ini menariknya, ini kalau nggak salah tertinggi di Banda Aceh. Dulu ada tower atau menara ini yang rusak karena gempa, tapi cuma sedikit. Dan di saat gempa bumi 2004 itu masjid ini tetap utuh dan kokoh, hanya ada kerusakan sebagian. Nah, di pelantaran depan masjid ini, mungkin kalau kalian pernah ke Semarang, itu agak mirip. Jadi dengan lantai yang granit dan seperti payung di Madinah, sebagai pelindungnya cuma satu yang buka untuk saat sekarang ini. Keindahan masjid ini susah diungkapkan, maksudnya kata-katanya apa, yang jelas itu beautiful, iconic, kelihatan juga tradisional dari kesultanan gitu. Kita bisa lihat ada seperti kerajaan-kerajaan gitu, stylenya, kerajaan-kerajaan Islam itu. Nah, sebagai informasi bahwa Aceh ini adalah daerah atau Banda Aceh ini adalah kota Islam tertua di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau kalian di pelantaran masjid ini, inilah bentuk yang akan kalian lihat. Mungkin panas, benar-benar panas sih. Sama seperti di Semarang, nggak sepanas Semarang, karena kalau di Semarang itu bang, kita di kaki kita ini kebakar kalau lagi panas kayak gini, benar. Nah, kalau ini lumayan nggak terlalu panas, nggak sepanas Semarang maksudnya.
Nah, kalau kita bicara tentang Aceh, kalau ada yang bilang Aceh, pasti langsung di pikiran kita adalah keislaman, right? Kenapa? Karena datangnya Islam pertama ke Indonesia itu mendaratnya atau berlabuhnya di Pulau Sumatera, di ujung Pulau Sumatera itu adalah di Aceh. So, Aceh adalah provinsi spesial atau istimewa, salah satu provinsi istimewa di Indonesia. Aceh dan juga di Yogyakarta. Saya setuju Aceh mempunyai hukum syariahnya sendiri, karena bagaimanapun sejarah Islam yang kuat itu ya tentu di mana Islam itu berlabuh. Jadi jangan sampai itu kita lupa bahwa itu berlabuhnya ada di Aceh. Nah, wajar Aceh meminta untuk menjadikan suatu wilayah otonom yang mempunyai aturan domestiknya sendiri, yaitu bersyariat Islam. Bagi saya setuju, tapi bagaimana dengan warga lain yang mungkin non-Muslim? Kita lihat nanti bagaimana di sini toleransi umat beragama di sini, apakah ada rumah ibadah agama lain di sini atau enggak, nanti kita explore lagi di Aceh ini. Tapi menurut yang saya baca itu ada temple di sini, ada juga church. Dan namun 98,2% itu warga Aceh beragama Islam, right? So mungkin mayoritas di Sumatera bagian barat juga begitu. Nah, tapi bagaimana dengan hubungan sosial dengan agama lain, right? Come on, kita masuk dulu ke dalam. Let's go. Gimana Zikri? Do you like it? I like it, but hot. Kita nggak bisa ngelihat ya mata Cik. Iya, silau. Nggak bisa dibuka gitu. Mau kemana pun arahnya, mungkin karena granit lantainya ini Putih gitu, terus memantulkan cahaya. refleks, ya, refleks ke areanya dan plus matahari yang beneran di atas. Jadi sinar matahari ke sini, terus kita di atasnya. Jadi bukan masalah panas sih enggak, tapi memang silau ya, kita nggak bisa buka mata kita. Ini salah satunya mungkin payungnya dibuka kali ya, biar lebih mudah. Ini udah menangis. Anyway, nggak akan mengurangi kita untuk masuk ke dalam. Akan semangat Ya, kita, guys. tidak akan. Kita lihat ornamen-ornamen atau infrastruktur dari masjid. Wow, look at that. Oh, dingin. Wow, dingin banget. AC-nya banyak. Woi, ini berapa tiang ini? Ini yang pertama kali saya spot adalah tiang dari Masjid Baitur Rahmah ini. Banyak banget. Ya. Bisa jadi 1, 2, 3, 4. Susah kita ngitungnya, Bang. Nah, ini masjid ini selamat dari gempa bumi dan juga tsunami di Aceh. Oke. Memang secara desain memang kokoh ya, kokoh karena walaupun tiangnya ini nggak besar-besar tapi banyak. Jadi memang benar ini simbol tidak hanya masjid tapi juga budaya. Kuat banget budayanya gitu, feel dari budayanya itu.
Jadi saya belum pernah melihat masjid yang desainnya seperti ini. Sudah berbagai macam masjid di dunia yang saya lihat, tapi memang ada ciri khas di Masjid Baitur Rahman ini. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa ini tiangnya ini dan style dari, lihat itu Bang, tuh lampu-lampunya bentuk seperti kerajaan, ya kan? Kayak kesultanannya itu terasa, tapi kental dengan suasana Islam juga. Jadi memang ya, wow, amazing. Dan tradisionalnya kuat, benar-benar. Kita berinfak dulu. Karpetnya nggak dibentangin ya, mungkin karena turis juga ya, banyak turis, banyak pengunjung. Ini ya, karpetnya ada, dan ini kita berada di bagian laki-lakinya. Tuh, hitung dah. Ada info-infonya nggak Bang tentang masjid ini? Ada info nggak tentang sejarah masjid ini dan kenapa tiangnya banyak? Menurut abang mungkin karena dulu ada musibah gempa yang besar, mungkin ini antisipasi orang Aceh untuk biar bangunan ini tetap kokoh gitu. Bisa jadi. Memang strukturnya itu melebar ya, melebar dengan tiang-tiang kayak ini memang pastinya kokoh, kemungkinan besar kokoh karena banyak-banyak tiang. Right. Nah, ini guys, depan di mimbar. Nggak ada tour guide ya, ada tour guide kita bisa tanya-tanya. Ya. Keemasan tuh. Jadi masjid ini nggak bayar kalau kalian masuk, karena kita nggak pernah bayar masuk masjid di Indonesia. Dan kayaknya open banget untuk orang masuk ke masjid. Ya itulah fungsi masjid sebenarnya. Bukannya kalau dibilang cagar budaya atau apalah, ya ini apalagi nih kalau bukan budayanya kalau nggak kental, ya kan? Jadi kita lihat banyak pintu-pintu. Jadi masjid ini memang terorganisir. Tuh. Dan sini juga ada pintu-pintu tempat garing mungkin, atau juga ini juga pintu. Jadi banyak ruangan-ruangan di sebelah masjid juga. Di situ juga ada pintu. Biasanya kan
masjid di kampung saya yang paling cuma satu pintu untuk kamar garim. Dan yuk kita lihat dindingnya. Memang masjid ini kontras banget dengan pemandangan ukiran-ukiran dari dinding kayu. Tuh. Kayu bang. Pastinya banyak bener. Ada yang tour guide nggak di sini bang? Apa? Tour guide. Hah? Tour guide yang ngasih Oh, yang ngasih penjelasan Oh, tentang iya, masjid ini. iya. Ada nggak? Yang khusus sih nggak ada, cuman bisa juga diwakili sama Amazon. Siapa orangnya? Kami sih cuma Ah bang. saya juga sini ya. Oh, saya mau tanya, ini tiang ini kenapa banyak bang? Itu kalau filosofi masjidnya kenapa banyak itu saya kurang tahu juga ya. Karena mungkin lebih jelasnya ke pengurusnya aja. Pengurus Di, kali ya. Kita di Iya. Ya, makasih ya bang ya. iya. Kami juga lagi pemantauan juga. Lagi pemantauan. Iya bang. Ya, sering ini colongan itu. Di sini Iya. Kecol Datang juga. kecolongan. Nggak mesti ada hilang-hilang gitu. Oh, Kami- dari Yang tidur-tidur itu. oh, maksudnya Hilang. barang-barang masjid. Gitu. Oh, gitu. Makanya lagi kami tidur-tiduran ya guys. Oh, Lagi ini. Jadi dinas ya. Kemarin juga ya kan. Ya, tapi orang nggak tahu juga kami sini. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ada. Kita ada yang sosial gitu. Dari Yang diambil yang punya pengunjung atau saya lebih fokus ke sejarah dari masjid ini, Bang. Jadi kalau kalian ke sini jangan tidur-tiduran. Ya kalau kalian nggak ada barang-barang yang ini ya berharga ya, Bang. Ternyata berdasarkan kata petugas tadi bahwa banyak juga yang maling di sini, turis-turis yang mau menikmati suasana dari Masjid Baitur Rahman ini. Mereka tidur terus nanti AP atau tas segala macam itu ya dibawa sama orang-orang. Siapa yang membawanya itu nggak tahu, ini hanya sekedar info buat kalian. Tapi kita nggak tidur-tidur ya Bang. Ya. Itu bang yang begitu itu cuma mentah-mentah. Ya, yang petugas itu mantau yang kayak gini beliau ini. Beliau ini ngecek. Ya, Pak. Pak boleh tanya, Pak? Boleh. Tapi ini masuk ke vlog saya nggak apa-apa, Pak? Sambil promosiin Aceh. Ini kan yang membedain Baitur Rahman ini dengan masjid lain, tiangnya ya, Pak? Ya. Ini kenapa banyak tiangnya, Pak? Masjid ini kan sudah beberapa kali rehab. Oh, itu ya. Ini kan sejak masa kerajaan Aceh ini, sejak penjajahan Belanda. Oh, Jadi itu. pertama awalnya kubahnya satu dia, cuma di sini satu. Oh ya. Ini masih bangunan asli nih. Kemudian satu kubahnya. Satu kubahnya Ini dulu. di dasarnya masih asli nih. Yang di atasnya masih bangunan Belanda. Dari Belanda, tapi sejarahnya dulu ini dibangun pada tahun 12 abad ke-13, kemudian Belanda datang, benar ya Pak ya? Ya, Terus dibakar sama Belanda, dibakar. terus habis itu dibangun kembali oleh Belanda sebagai ucapan maaf. Ya, Oh benar itu ya? ya benar. Dari situ kubahnya ditambah lagi. Tapi warga Aceh dulu nggak mau sholat di sini ya karena dibilang masjid Belanda. Ya, dulu ada penolakan waktu zaman kerajaan dulu karena masjid ini kan dibangun oleh Belanda, ada arsitektur Belandanya kan. Belanda kan Ada orang-orang, ornamen Belandanya, Ya, penjajah lah penjajah. gitu ya. ada penolakan dari terima. Oh, itu. Kemudian rehabnya menjadi 3 kubahnya. Ini tiga. 3. Sekarang ini berapa Pak?
kemudian jadi 5, 5. ini jadi 7 sekarang. Oh, 7 sekarang. Sudah beberapa kali rehab. Bangunan aslinya ini masih. Oh, ini Ini, yang yang papan tengah nih. warna. Lihat sini Zikri. Ornamennya masih papan. Nah, itu kayu-kayunya masih zaman Belanda dulu yang di dalam di atas dalam kubah. Wow. Setelah dibakar itu dibangun lagi, inilah yang Inilah yang Ya, setelah Belanda. Berarti udah ratusan tahun, lebih 100 tahun juga ya Lebih. umurnya. Ya. Wow. Memang terasa tradisional Islaminya kental juga di sini. Ya. Dan rasa-rasa kesultanannya juga masih kuat ya, Ya. masih dilestarikan. karena histori inilah jadi makanya Masjid Raya ini dianggap sama orang Aceh itu sebagai ikon. Ikon ya, Bukan Aceh, ikon sosial, ikon sejarah religi, Islami, sejarah, sosial. kerajaan juga kesultanan dulu ya. Istilahnya di sini letak kekuatan orang Aceh. Benar kan Indonesia itu Islam masuknya dari Aceh kan? Ya. Atau saya salah? Di Benar, ya? Samudra Pasai, Samudra Pasai kan? di wilayah Perlak. Kalau di sini dikenal dengan istilah kanun. Kanun, Nah, kalau di daerah lain peraturan daerah. peraturan daerah. Makanya jadi Serambi Mekah. Ya. Kita dari mana, Pak? Saya dari Padang. Oh. Serambi Mekah juga di sana dulu. Ada Tinggi. hubungan Padang sama Aceh. Oh ya, kuat. Yang tampak tuan kan banyak orang Padang. Iya. Bahkan bahasa itu bahasa Hampir-hampir sama ya. Hampir sama. Memang ya keislaman di Sumatera Barat dan juga Aceh mempunyai sama, karena kami punya budaya yang namanya adak pasandi sarai, sarai pasandi kitabullah. Oh. Jadi kalau abang ingin jadi orang Minang, abang harus Islam. Oh ya. Itulah Minangkabau. Sama dengan Aceh itunya. Di Padang di mana tebing tinggi? Saya di kotanya. Oh, di kotanya. Tapi pesisir selatan aslinya. Iya. sana masjidnya apa? Bagus juga disebut apa? Masjidnya ya modern, tapi tradisionalnya juga tetap Tetap. di ini. Bangunannya kayak memang bentuk rumah. Rumah adat juga. Rumah adat. Rumah adat towernya Bagus juga. saya lihat. Tapi belum pernah juga ke sana. Iya, memang kalau menurut saya ya jangan dirubah. Memang ini sejarah kan. Iya. Masjid di Kota Padang itu banyak masjid yang baru. Iya. Itu lebih ke membudayakan budaya Minang juga. Iya. Yang bersejarah juga ada. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan Baitur Rahman kan memang budayanya memang kuat, kental banget ya kan. Iya. Karena seperti kita bilang tadi, Islam itu turunnya dari Samudra Pasai ya kan? Iya. Yang pertama memang segini, itu ditarik kiri, itu sampai ke tiang 3 itu. Baru direhab lagi depannya lagi. Oh, iya. Ini ke depan ada rencana perluasan lagi. Berbesar. Halamannya mungkin. Tapi kalau Lebaran rame ya Pak? Lebaran penuh nih. Penuh ini ya. Sampai keluar. Sana nih jamaah salat. Itu kalau kita di luar panas kayak gini, itu keramiknya itu bukan panas tapi refleks ke mata kita. Oh, mantul lah. Mantul, jadi kita nggak bisa lihat kalau kita berdiri di sana. Mungkin orang jarang berdiri karena panas. Kalau kita kan mengeksplor, jadi kita berdiri di sana. Ya. Jadi mantul silaunya ke mata kita. Tapi kalau cuaca jam segini memang betul. Tapi kalau ada Iya. sore nanti jam antara jam 11 sampai jam 2 itu udah pulang. Oh, udah ukur ya iyalah. Kalau lagi panas gitu Pak, sinar matahari ke lantai, lantainya lari ke kita. Tapi kalau udah jam 2 nanti sore udah enak lagi itu. Iya. Tapi masjidnya adem. Saya senang banget. Pemilihan jenis marmarnya kan. Iya. Kayak refleks banget ke mata kita. Ya. Makasih banyak ya Ya Pak. sama-sama. Boleh masih keliling-keliling. Itu naik itu. Kendaraan itu bisa naik tuh. Bisa naik? Bisa naik Bisa. itu. Oh iya, kita naik Ada liftnya. ke sana Zikri. Ambil gambar dari atas kan. Iya. Bisa dipublikasi. Nanti Bapak bisa lihat di Satria Ponde. Satria. Ada di Ada di YouTube ya. Oh ya. Dari sini 2 hari lagi ke Sabang, ke Aceh, terus lewat baratnya Molabo, Oh, Melago. Biskenia sampai ke Maroke nantinya. Oh, ya. Keliling. Sambil promosi negara kita, Bang. Ya. Ya. Selama ini saya promosi luar negeri, sekarang ini waktunya Indonesia. Karena
Indonesia ini ada hampir 300 juta jiwa ya. Kita juga nggak perlu turis dari luar untuk melihat Datang ke Indonesia. daerah kita. Ya. Misalnya seperti Aceh ini kan kita Muslim 80%. Seandainya orang datang ke Aceh, Ya. Ke Aceh ini yang paling banyak orang turis Malaysia. nah iya karena keislamannya kan. Paling banyak yang ke masjid Ya, Malaysia. Malaysia. Kan banyak orang pengelola wisata itu mereka pengennya bule-bule, kita nggak perlu. Kita ada 300 juta jiwa bang. Jadi nggak usah fokus ke orang luar aja. Wisata lokal aja. Iya, kalau bule-bule oke, Bali sama Lombok udah kita kasih mereka fasilitas di sana. Nah kalau mau ke Aceh, ya udah kayak kami orang Padang ke Aceh main kayak gitu. Cuman ya apa namanya itu peningkatan dari pariwisatanya, ya, promosi, peningkatan internalnya juga ditingkatkan. Ya. Iya. Boleh naik menara nanti bang. Ya bang, yuk Ya, kita cuma berangkat Ya. di sana. Iya. Iya nggak apa-apa. lebih bagus lagi. Oke, makasih Pak ya. Nah, kita sudah mengeksplor bagian utama dari masjid, yaitu itu yang ada kubah 7 dari Masjid Baitur Rahman atau Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Nah, waktunya kita mengeksplor bagaimana bentuk pemandangan kota Aceh dari ketinggian 33 meter pokoknya di menara yang ini. Ayo, panas. Lari. Aduh. Sudah. Selang. Kamu naik ke atasnya. Lantainya cuma ada di depan. Lantai 7 aja langsung. Nanti belum dinak boleh. Turun di lantai 6 ya. Terima kasih Pak. Di lantai. Kayak hotel tinggi aja. Lumayan. Jadi kita naik lift untuk ke puncak menaranya. Itu ada lantai 7. Kita bayar 15.000 per orang dewasa atau 10.000 bagi yang masih sekolah. Itu wajar ya, untuk memaintain juga karena menaranya juga bersih, organisasi juga bersih. Bukan untuk masuk masjid. Kalau masuk masjid semuanya gratis, kan yang bayar sama sekali. Kalau untuk menara ini adalah pilihan. Nah, kita ini sudah berada melihat. Hitam kita kalau di sini sih, karena refleks dari cahaya ya. Video rekomendasi. Gimana? Nah, selamat datang di menaranya, di depan masjid, di towernya ini, di depan masjid dari Baitur Rahman di Banda Aceh. Nah, ini adalah bagian terakhir dari vlog kita tentang Masjid Raya di Banda Aceh ini. Di atas ini, terutama di level 6, itu kalian bisa melihat pemandangan dari kota Aceh keseluruhan, karena masjid ini terletak di pusat, di center dari kota ini menurut dari pemandangan yang kita lihat, ya Bang ya. Dan sama seperti di kota Padang di Sumatera Barat itu dikelilingi oleh perbukitan, ya kan Bang? Kalau kita Bukit Barisan, nah ini bukit apa kita nggak tahu. Nah, ya Bang, turuti Acik Bang, kita lihat gimana pemandangannya, bentuk dari kota Aceh, Banda Aceh ini, dari tower Masjid Baitur Rahman ini. Nih, kalian bisa lihat nih. Enaknya kalau kota seperti ini pastinya macet agak kurang itu. Macet adalah musuh Acik Bang. Karena Acik orangnya nggak sabaran. Lihatin ke bawah Bang, gimana bentuknya Bang, desainnya kota ini. Kalau menurut Acik ini kotanya lumayan kota alami juga.
sangat hijau sekali, dikelilingi oleh kehijauan. See? Walaupun dimanapun di Asia Tenggara panas, mau sehijau apapun, tetap yang namanya matahari itu tepat di atas kepala kita kan. Mau serimbun apapun tetap berasa panas. Ini Aceh lumayan bagus. Sini Zikri. Tuh. Nah, ini nih. Nah, itu pintu masuk dari Masjid Baitur Rahman ini. Oke, nah kita udah kembali lagi nih di depan dari Masjid Baitur Rahman, right? Yang mempunyai 7 kubah hitam yang sangat megah sekali di sini. Kayaknya salah satu bangunan publik terbesar kayaknya di Banda Aceh ini, right? Dan ini kita berada di, kalau nggak salah yang Aceh baca itu adalah tertinggi di Banda Aceh, adalah di tower Masjid Baitur Rahman ini, right? So, apakah saya rekomendasikan untuk kalian ke sini? Oh, pasti nggak ada pertanyaan lagi. Kalau kalian mau keliling Indonesia, mulai mengunjungi ujung Pulau Sumatera, Baitur Rahman adalah transitnya kalian, Banda Aceh. Kalian harus ke Banda Aceh. Kalau nggak, mungkin kalian belum ke Aceh. Karena Baitur Rahman sendiri yang mempunyai magnet dari kebudayaan Aceh, orang Aceh, sejarah Aceh, semuanya tentang Aceh, persatuan dari warga Aceh itu disimbolkan oleh berasa gitu. Saya aja berasa ini, wow, gitu. Inilah simbol dari daerah Aceh ini, atau terkhusus kota Banda Aceh. Anyway, thank you so much for watching. Inilah vlog tentang Masjid Baitur Rahman yang pastinya kita senang banget ya Bang Zikri. Yep, dan orang-orangnya friendly, baik banget juga, bersahabat sekali, sangat mendukung juga untuk kita mempromosikan kota mereka. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu, Bang.